Begitu juga organ hati. Kalau misalkan rusak, masih ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa dicangkok. Tapi kalau jantung, Bapak Ibu, ya, kalau misalkan dia bermasalah dan perlu dihilangkan, dia tidak bisa dihilangkan secara total gitu aja dan juga dibiarkan hidup tanpa adanya jantung. Tubuh kita pasti perlu yang namanya jantung karena dia adalah salah satu organ yang cukup penting, gitu ya. Nah, kenapa saya diminta untuk membahas tentang jantung dan juga pembuluh darah? Ternyata berdasarkan hasil riset nih Bapak Ibu ya, kita mulai aja ya untuk materinya supaya tidak terlalu malam dan supaya jeda untuk tanya jawabnya juga semakin banyak gitu. Ya, jadi kenapa saya diminta membawakan penyakit jantung? Ternyata sekarang ini di Indonesia sudah mulai mengkhawatirkan kondisinya, apalagi tentang penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini adalah penyakit-penyakit yang kadang kita itu nggak ngeh Bapak Ibu kalau sudah ada dalam tubuh kita penyakit ini, gitu. Jadi kita mikirnya kita sehat-sehat aja gitu ya, padahal ternyata ada kondisi penyakit tertentu yang kita alami. Gitu. Nah, apa aja sih penyakit menular yang banyak terserang pada masyarakat Indonesia? Kurang lebih ada 10 penyakit menular yang wajib dan harus kita waspadai kondisinya. Yang pertama ada penyakit yang menyerang organ otak, yaitu adalah penyakit Alzheimer. Ya, kalau misalkan penyakit Alzheimer ini biasanya ditandai dengan kondisi kita yang udah mulai lupa nih, naruh satu barang padahal ada di atas kepala, misalkannya kacamata contohnya, bingung otomatis kacamata di mana padahal di atas kepala, gitu ya. Nah itu adalah salah satu tanda awal ya terjadinya kerusakan atau permasalahan pada organ yang namanya otak kita. Nah, kemudian penyakit yang kedua itu adalah penyakit artritis. Ini kalau misalkan yang udah mulai sakit-sakit dengkulnya, kalau misalkan lagi mau duduk atau jongkok ya, atau misalkan mau angkat barang sakit di area pinggangnya, nah itu juga udah mulai waspada. Karena itu ternyata masuk dalam kategori penyakit tidak menular yang cukup membahayakan. Biasanya mereka tergolong masuk ke dalam kategori penyakit artritis atau di area persendian. Kemudian ada penyakit kanker ya yang masuk ke dalam kategori penyakit kronis juga, dan juga ada penyakit ginjal, hati, dan sistem pernapasan serta penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit mental, dan juga obesitas. Nah, dari 10 penyakit ini ya, ternyata yang paling banyak terjadi atau paling banyak dikeluhkan adalah kondisi penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita lihat-lihat nih Bapak Ibu ya, sistem peredaran darah kita punya peran yang cukup penting. Dia adalah salah satu sistem ya yang punya tanggung jawab untuk mengalirkan darah, oksigen, dan juga nutrisi ke dalam tubuh kita. Masih ada yang mau datang lagi. Jadi dia ini adalah punya peran yang cukup penting dan juga krusial. Nah, si sistem peredaran darah ini tugasnya adalah untuk memastikan organ tubuh kita ini dapat nutrisi atau enggak. Karena sejatinya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita bicara soal organ tubuh kita, ada yang namanya hati, ada yang namanya paru-paru, ada yang namanya empedu, ada yang namanya ginjal, dan yang lain-lainnya. Nah, mereka untuk bisa bekerja butuh yang namanya bahan bakar. Bahan bakarnya dari mana? Dari darah yang dialirkan ini. Karena darah ini akan mengalirkan seluruh makanan yang kita konsumsi ke organ-organ yang membutuhkan. Ya, makanya peredaran darah ini cukup sangat amat penting untuk kita jaga kondisinya supaya tidak menimbulkan permasalahan yang lainnya. Ya. Nah, biasanya sistem peredaran darah ini kalau misalkan kita enggak aware ataupun enggak menjaganya, akan terjadi beberapa jenis kondisi atau permasalahan. Salah satunya ya, apa yang akan terjadi ketika sistem pembuluh darah kita tidak terjaga, yaitu adalah penyakit kardiovaskular.
ya. Apa sih sebenarnya penyakit kardiovaskular ini? Kenapa kok dia ini harus banget kita waspadai? Harus banget kita cegah supaya tidak terjadi kerusakan dan segala macamnya. Karena ternyata ada banyak yang mengalami penyakit kardiovaskular tapi tidak sadar bahwa dirinya kena penyakit kardiovaskular, ya. Apalagi ya ternyata riset membuktikan bahwa dari 1,28 miliar orang yang terkena penyakit kardiovaskular, cuma 42%-nya aja yang terdiagnosa dan juga menjalani terapi. Sisanya apa? Sisanya kalau nggak terdiagnosa ataupun tidak terdeteksi, yang lainnya adalah meninggal dunia dengan kondisi seperti contohnya serangan jantung mendadak atau stroke, gagal jantung, henti napas, dan segala macam. Nah, itu adalah imbas ketika kita tidak aware dan juga tidak menjaga sistem peredaran darah kita itu seperti apa, ya. Dan fakta menariknya lagi nih Bapak Ibu ya, bicara soal kardiovaskular, ternyata 1 dari 5 orang yang kena penyakit kardiovaskular ini cuma 1 yang terkontrol. Sisanya kemana? Sisanya mereka merasa bahwa tubuhnya lebih sehat, jadi tidak bisa tidak bisa mengontrol jantung dan pembuluh darahnya. Atau bisa juga ya 4 dari 5 orang tersebut ini bisa mengalami kematian mendadak gitu. Apa saja sih yang termasuk ke dalam penyakit kardiovaskular? Kalau saya boleh tanya nih Bapak Ibu nih, kira-kira bicara soal penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit apa yang paling familiar bagi Bapak Ibu semuanya terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah? Ada yang bisa sharing ke saya penyakit yang familiar ya? Apa? Asam urat, oke. Ada lagi yang masalah tentang jantung dan pembuluh darah? Hipertensi. Terus ada lagi? Asam lambung, kolesterol, ada lagi? Gula darah tinggi, ya, itu salah satu komplikasinya. Nah, kita coba lihat ya, apa sih sebenarnya yang bisa terjadi kalau misalkan peredaran darah kita itu tidak lancar. Ada beberapa jenis penyakit yang mungkin bisa terjadi, salah satunya adalah tadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ada di sini yang hipertensi, Bapak Ibu? Ada, oke. Yang punya kolesterol ada? Ada. Di sini ada yang punya jantung? Punya, betul. Iya. Punya dong kalau ditanya punya jantung ya. Semua punya jantung. Saya tanya, punya penyakit jantung? Baru ya, jangan sampai ada ya. Kalau ditanya punya jantung, punya semua juga ya. Oke, nah tadi ya penyakit pertama kalau misalkan sirkulasi darah kita tidak lancar, yaitu adalah hipertensi ya atau darah tinggi. Nah pelan-pelan ya, selain hipertensi ternyata ada penyakit jantung koroner ya. Biasanya ini terjadi ketika jantung kita tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemompa darah dan juga sebagai pengalir nutrisi. Terus dari itu bisa juga terjadi yang namanya penyakit arteri perifer ya, atau biasanya kita sebut juga dengan hiperlipidemia, kemudian kolesterol, perlemakan dan segala macam, atau bisa juga plak di pembuluh darah ya. Nah dari sini ya, dari mulai darah tinggi, jantung koroner, penyakit arteri perifer, biasanya muncul yang namanya komplikasi Bapak Ibu. Nah komplikasinya nggak main-main, yaitu adalah stroke. Kenapa bisa? Karena stroke ini adalah salah satu kondisi di mana tubuh kita, khususnya di pembuluh darah, mengalami penyumbatan ataupun mengalami pecah pembuluh darah, gitu ya. Nah jadi stroke ini adalah komplikasi dari hasil tekanan darah tinggi, jantung koroner, dan juga penyakit arteri perifer, ya. Nah dikatakan bahwa ternyata ya banyak sekali nih yang menderita penyakit hipertensi sampai kurang lebih 46%, dan ternyata ya
hipertensi ini punya resiko untuk bisa menyebabkan penyakit komplikasi, salah satunya adalah stroke, jantung koroner, dan juga penyakit gagal ginjal, ya. Oke, bicara soal hipertensi dan juga stroke, ini adalah penyakit yang erat kaitannya dengan pembuluh darah, ya. Nah, biasanya hipertensi ini kenapa bisa kita dibilang hipertensi? Bukan karena kita sering marah-marah, sering emosian dan segala macam sampai akhirnya kita dibilang hipertensi, ya. Hipertensi itu kalau misalkan tekanan darah kita lebih dari 140/90, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nih, ya, atau bapak yang misalkan lagi ngecek nih tensinya, terus udah gitu ternyata hasilnya 140/100 atau 90, itu cukup waspada. Tapi kalau misalkan pengecekannya cuma sekali hasilnya seperti ini, tidak bisa dikatakan hipertensi, ya. Bisa jadi misalkan ibu habis lompat-lompat gitu ya, atau ngejar anak-anaknya, berkeliaran cucunya, habis itu dicek tekanan darahnya wajar kalau misalkan 140/90 karena lari-lari, ya. Nah, dikatakan hipertensi apabila konsisten, ya, hasilnya 140/90 dihitung ataupun diperiksa selama 3 kali berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Kalau setiap periksa 140, besoknya lagi periksa 140, besoknya lagi periksa 140, bisa dikatakan prehipertensi ataupun beresiko hipertensi. Nah, biasanya penyakit ini nggak ada gejalanya, ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang menyebabkan gejala. Salah satu gejalanya biasanya kita sepelekan, yaitu adalah sakit kepala, gelisah, pusing, ya, jantungnya berdebar, penglihatan kabur, dan juga lelah serta rasa sakit di area dada. Ini kan hampir sama ya gejalanya dengan kalau misalkan kita kecapean, ya Bu, ya. Kayak misalkan kita habis beres-beres rumah gitu. Beres-beres rumah wajar biasanya kita mengalami kondisi sakit kepala ataupun pusing. Nah, kadang karena kita merasa bahwa oh ini tuh cuma gejala kecapean aja gitu, ya. Jadi kita kayak tidur, dibawa tidur aja deh, ntar juga sembuh gitu, ya. Terus-terusan tuh kayak gitu, ya, sampai akhirnya ketika dibilang oh ini kecapean, dibawa tidur aja deh, ternyata nggak bangun-bangun Bu, Pak, ya. Itu kondisi dimana si hipertensi ini sudah mengarah pada kondisi gagal jantung, ya. Itu menyebabkan kita kehilangan nyawa gitu. Nah, siapa aja yang berisiko? Yang pertama, ya, kalau kita punya keluarga yang hipertensi, otomatis kita juga punya riwayat hipertensi. Tapi biasanya, ya, kita bisa milih, apalagi kita anak, ya, bisa milih mau punya riwayat ini ataupun mau kena penyakit ini atau tidak, gitu. Kita yang akan menentukan. Kalau misalkan kita punya orang tua yang hipertensi, gitu, ya. Nah, saya yang akan menentukan saya ini mau hipertensi juga atau tidak, gitu. Nah, kemudian umur dan juga jenis kelamin. Faktanya semakin tinggi umur kita, semakin resiko kena hipertensi. Dan laki-laki ternyata, ya, punya resiko 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk terkena hipertensi nih, bapak-bapak nih, ya. Waspada, apalagi ditambah dengan gaya hidup dan juga pola makan yang kurang sehat, itu bisa menyebabkan resiko hipertensi semakin meningkat. Nah, ini biasanya Bu, ya Pak, hipertensi ini dikatakan sebagai penyakit yang membunuh diam-diam. Dia kadang nggak kasih gejala, dia juga kadang nggak kasih kita tanda, tapi tiba-tiba udah henti jantung aja, ya, yang disebabkan ternyata ketika diperiksa oleh dokter dalam kondisi yang sudah meninggal dunia, ternyata penyebabnya adalah hipertensi karena jantungnya memompa darah terlalu tinggi dalam tubuh kita sehingga aliran darahnya itu tidak bisa ditampung lagi nih oleh tubuh kita. Seperti itu, ya. Oke, kemudian si hipertensi ini, ya, nantinya akan punya resiko yang namanya stroke, komplikasinya, ya. Tidak semua orang yang hipertensi akan stroke, tapi sudah saya pastikan yang stroke pasti akan terkena hipertensi.
Jadi yang hipertensi tidak selamanya bisa kena stroke. Tapi kalau udah stroke, saya pastikan sudah pasti dia terkena hipertensi, ya. Karena apa? Karena udah nggak bisa nih pembuluh darahnya itu ya mengantarkan oksigen dari jantung menuju ke otak, sehingga si otaknya ini nggak bisa ngasih tahu ke organ-organ tubuh kita supaya bisa bergerak, gitu. Makanya biasanya yang stroke ini mengalami kondisi disabilitas ya atau kecacatan yang awal mulanya itu sedikit tapi lama kelamaan pasti akan melebar jangka panjang. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama ya, biasanya stroke awalnya tidak memberikan gejala, tapi ya ada beberapa jenis gejala pada orang-orang tertentu. Biasanya yang masih muda ya, itu biasanya ada gejalanya. Kalau misalkan yang udah tua, biasanya gejalanya ini disamarkan dengan oh wajar karena sudah tua gitu. Jadi ini mah penyakitnya orang tua, padahal sebenarnya itu adalah penyakit-penyakit atau tanda-tanda tubuh kita terkena stroke. Stroke ini biasanya erat kaitannya dengan hipertensi ya, penyakit jantung, kolesterol yang tinggi, obesitas, diabetes mellitus ya, dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Oke, nah di sini ini adalah keterkaitan antara lemak dalam tubuh kita, kolesterol, hipertensi, dan juga stroke. Kenapa mereka bisa menjadi salah satu sebuah istilahnya kayak komunitas untuk bisa menghantarkan nyawa kita menuju ke malaikat maut ya. Yang pertama, dalam tubuh kita itu ada yang namanya kolesterol. Ada, tubuh kita bisa memproduksi kolesterol ya. Nah, kalau misalkan dia itu normal ya jumlahnya, maka tidak apa-apa, nggak masalah tubuh kita ya. Tapi yang terjadi adalah kenapa bisa kita dikatakan kolesterol? Karena kolesterol dalam tubuh kita itu jumlahnya di luar prediksi atau di luar angka normal. Makanya bisa menyebabkan kondisi kelebihan kolesterol. Selamat malam Bapak, selamat datang. Boleh silakan duduk. Oke, silakan isi kursi-kursi yang masih kosong ya Pak ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi ya kita dalam tubuh kita ada kolesterol. Tubuh kita itu bisa memproduksi kolesterol, tapi jumlahnya itu terbatas. Karena sebenarnya kolesterol ini juga punya manfaat buat tubuh kita. Manfaatnya adalah untuk bisa memproduksi hormon, menyerap vitamin D dan juga membentuk sel-sel dalam tubuh kita. Tapi pada kondisi di lapangan ya, ternyata terlalu banyak makan gorengan, makanan bersantan dan juga makanan manis bisa menyebabkan kolesterol berlebih. Ketika kolesterol berlebih ya, maka akan terjadi penumpukan pada jaringan lemak dan juga pembuluh darah. Nah, ini yang akan menyebabkan kondisi pengerasan pembuluh darah. Ketika kolesterol dalam tubuh kita berlebih, maka yang pertama kali dia berikan efeknya itu adalah pembuluh darah kita. Jadi lebih keras sehingga tidak elastis pembuluh darahnya ya. Nah, ketika pembuluh darahnya ini tidak elastis yang disebabkan karena penumpukan kolesterol ya, maka dia beresiko menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kita. Ujung-ujungnya ketika pembuluh darah kita tersumbat, stroke sudah ada di depan mata kita ya. Nah, ini saya bukan bicara untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah sebuah kewaspadaan untuk kita nih. Misalkan ibu merasa kayak oh saya di rumah tuh makannya setiap hari gorengan, terus udah gitu makannya setiap hari yang bersantan misalkan ya, terus udah gitu minumnya setiap hari yang manis-manis gitu. Nah, ibu harus waspada dan juga bapak harus waspada bahwa kolesterol dan juga stroke akan ada di depan mata. Bukan mereka yang nyamperin kita. Kalau misalkan pola hidup ibu dan juga bapak seperti itu, kita yang nyamperin si kolesterol dan stroke-nya ini. Gitu ya. Oke, nah ini ilustrasinya. Awalnya pembuluh darah kita itu lancar nih Bu, lurus aja.
ya, dan juga bersih. Tapi pelan-pelan ya, semakin kita tua, semakin usia kita semakin lanjut bertambah dan juga pola makannya itu tidak terjaga, pelan-pelan kolesterolnya itu numpuk di pembuluh darah. Kolesterol itu bukan terjadi yang hari ini makan bersantan besoknya kolesterol. Enggak, ya. Justru dari dini banget nih, ya. Terjadinya itu dari misalkan kalau yang masih muda dari mulai kita umur 20 sampai 30 tahun. Kalau yang udah tua biasanya terjadi pada umur 30 sampai 40 tahun. Nah, itu kita bisa percepat, ya. Kolesterol itu bisa kita percepat penumpukannya. Dengan cara apa? Dengan cara makan yang berlemak setiap hari, nggak olahraga, dan segala macamnya. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Dan ternyata ya, walaupun saya dari tadi bilang semakin tinggi usia, maka semakin tinggi resikonya. Yang masih muda, santai aja dong berarti ya. Yang masih muda kayak, oh saya kan belum tua nih, jadi ya udah deh nggak apa-apa, masih santai aja gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, di sini penyakit-penyakit itu udah tidak lagi memandang usia. Banyak ditemukan kasus penyakit kolesterol, hipertensi, dan juga stroke pada anak-anak ataupun remaja-remaja. Ini baru-baru nih terjadi nih tahun 2022 ya. Kondisi di mana wanita umur 21 tahun kena stroke dan juga koma di rumah sakit. Penyebabnya cuma satu, bergadang Bapak Ibu. Ya, begadang. Ternyata benar ya kata Haji Roma Irama ya, bergadang jangan bergadang katanya. Ternyata begadang itu bisa menjadi salah satu pemicu gangguan pada aliran pembuluh darah kita. Nah, kemudian usut punya usut juga ya, dari segi anatomi tubuh kita, ketika kita begadang atau kurang tidur, ini bisa menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh kita dan juga meningkatnya kadar gula darah. Ujung-ujungnya beresiko terkena obesitas ya. Jadi misalkan yang sekarang gemarnya bergadang ya, nonton drama Korea, drama Cina ya, atau misalkan kayak ngumpul-ngumpul sama teman-temannya yang menyebabkan jam tidurnya itu jadi bermasalah, baiknya coba ditelaah lagi atau dipikirin lagi nih, kira-kira masih bisa nggak ya tubuh kita begadang gitu ya. Oke, nah karena kalau misalkan kita tidak menjaga tubuh kita sedini mungkin atau sedini mungkin ataupun kayak sebaik mungkin ya, nantinya ya penyakit-penyakit yang bisa memicu gangguan aliran pembuluh darah ini sudah ada pada tubuh kita tanpa kita sadari. Karena ya dari tadi kan saya bicara soal penyakit jantung dan juga pembuluh darah, mulai dari hipertensi, stroke, dan segala macamnya. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu ya, penyakit hipertensi, penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit kayak kolesterol berlebih ya, itu adalah penyakit seumur hidup yang tidak bisa kita sembuhkan ya. Nah, bicara soal penyakit seumur hidup, sudah pasti akan ada obat-obatan seumur hidup yang akan dikonsumsi, gitu ya. Nah, obat-obatan kimia ini dalam tubuh kita akan disaring oleh organ yang namanya ginjal, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau obat-obatan ini disaring oleh ginjal, terus-terusan nih si ginjal kita menyaring obat-obatan kimia tersebut, maka bisa beresiko meningkatkan beban kerja ginjal. Sedangkan ya, ginjal ini adalah salah satu organ yang punya peran penting. Ya, punya peran penting dalam tubuh kita. Kalau misalkan si ginjal ini bermasalah, maka tubuh kita tidak akan bisa tersaring. Yang akan terserap itu bukan nutrisi, tapi zat toksin atau racun ya. Nah, kalau misalkan beban ginjalnya sudah meningkat, maka resiko komplikasi akan meningkat juga. Makanya biasanya nih banyak terjadi ya
di lapangan ya Bu ya, banyak orang-orang yang memilih untuk merahasiakan penyakitnya. Supaya apa? Supaya enggak konsumsi obat terus-terusan. Karena kalau misalkan kita konsumsi obat terus-terusan, maka mereka di luaran sana ini banyak sekali berpikir bahwa ketika mereka konsumsi obat-obatan dari dokter, maka akan mengalami yang namanya penyakit ginjal. Bukan saya menjelekkan obat dari dokter, tapi saya memberitahu bahwa di lapangan tuh kayak gitu. Banyak orang yang takut berobat hanya karena itu, takut lama-lama nanti berobat awalnya penyakitnya diabetes, pelan-pelan nanti kena ginjal saya gitu ya. Sampai akhirnya mereka memilih untuk merahasiakan penyakitnya. Padahal kalau misalkan sudah terkena penyakit tersebut jangan dirahasiakan, justru malah harus diobati. Kalau misalkan yang belum sampai pada kondisi penyakit tersebut, baiknya apa? Dicegah. Dicegahnya dengan cara apa? Dikendalikan penyakitnya. Ya, dengan mengikuti aturan patuhi. P-nya apa? Periksa kesehatan rutin. Jadi kita wajib melakukan pemeriksaan rutin, ya. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik-klinik terdekat atau bisa juga di rumah, ya. Dengan cara apa? Misalkan cek tekanan darah atau misalkan bisa cek kolesterol, gula darah dan segala macam. Gitu ya. Nah, ketika pemeriksaan ini dilakukan secara rutin, maka kita jadi tahu, oh ternyata tubuh kita itu kondisinya kayak gini, gitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi penyakitnya, harus diatasi dengan pengobatan yang tepat dan juga teratur, ya. Dan juga kita harus menerapkan gizi seimbang, pola makannya ya, jangan berlebihan, plus upayakan aktivitas fisik. Dan juga hindari asap rokok, ya, zat karsinogenik dan juga alkohol. Dan kalau misalkan karena saya dari Tiens ya, I-nya ini adalah anjuran dari Tiens. I-nya apa? Kalau misalkan punya penyakit, ingat produk Tiens untuk membantu menutrisi, terapi, memperbaiki dan juga mendampingi penyembuhan tubuh yang rusak gitu ya. Nah, kalau dari pemerintah cukup dipatuh aja. Gitu ya. Kalau dari Tiens ada patuhi gitu. Kenapa bisa saya menyarankan ingat produk Tiens gitu ya? Karena ya kalau misalkan Bapak Ibu tahu ya, bicara soal penyakit yang seumur hidup tadi ya, Bapak Ibu tidak akan pernah lepas dari obat-obatan yang akan diberikan. Contohnya, kalau misalkan dia hipertensi, pasti akan rutin konsumsi amlodipin. Ya, amlodipin mau yang 5 mg atau 10 mg. Kalau misalkan dia diabetes, pasti akan konsumsi metformin. Baik itu yang 500 ataupun yang lainnya. Kalau misalkan dia kolesterol, ya, akan rutin konsumsi atorvastatin. Untuk apa? Untuk bisa mencegah supaya kolesterolnya ini tidak berlebihan. Gitu. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, kalau misalkan Bapak Ibu hanya fokus bagaimana caranya menyelesaikan penyakitnya, ya. Nah, sekarang saya infokan bahwa tubuh Bapak Ibu itu tidak hanya perlu diselesaikan penyakitnya aja, tapi perlu dirawat organ-organ tubuhnya. Secara logika, kalau misalkan organ tubuh kita berfungsi secara maksimal, maka kita tidak akan membutuhkan obat-obatan tersebut, gitu. Tapi kembali lagi ya, yang berhak menentukan berhenti atau tidaknya konsumsi obat dokter itu hanya dokter, ya. Tapi kita sebagai orang yang sedang berusaha nih, gitu ya, supaya ginjal kita tetap awet, supaya ginjal kita tetap terjaga, gitu ya. Nah, tubuh kita harus dijaga sebaik mungkin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang belum mengetahui produk Tiens ya, kami memiliki banyak sekali varian produk yang tujuannya adalah untuk memelihara fungsi organ dalam tubuh kita. Ya. Nah, salah satunya yaitu adalah untuk memelihara fungsi kardiovaskular. Ada yang namanya produk Citosan, kemudian ada yang namanya grape extract, teh dan segala macamnya. Kemudian kalau misalkan yang punya hipertensi tapi udah males, capek konsumsi obat dokter ya, alternatifnya bisa mengkonsumsi
produk nonitren, yang mana di dalamnya ini ada ekstrak buah mengkudu yang tujuannya untuk menurunkan kadar tekanan darah dalam tubuh kita dan melebarkan pembuluh darah. Gitu ya. Nah, ada beberapa jenis produk yang ini ya ada di depan Bapak Ibu semuanya, termasuk yang di atas juga. Ini adalah produk-produk yang dimiliki oleh Tiens, yang tujuannya yaitu adalah untuk menutrisi tubuh kita supaya organnya itu berfungsi secara maksimal. Kalau organnya berfungsi secara maksimal, maka tubuh kita tidak akan terserang penyakit, dan juga yang sudah terserang penyakit minimal tidak terjadi yang namanya komplikasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, baiknya ketika Bapak Ibu menghadapi sebuah permasalahan kesehatan, khususnya penyakit-penyakit tertentu, itu biasanya dilakukan beberapa jenis pengobatan. Ya, ada pengobatan secara nutrisi ya atau komplementer, ada pengobatan secara obat-obatan atau medikal. Nah, biasanya ada salah satu jenis pengobatan lainnya yang bisa mempercepat proses pemulihan, yaitu adalah pengobatan dari luar menggunakan terapi ya. Nah, saya akan menjelaskan alat yang ada di depan Bapak Ibu ini. Sebenarnya alat ini tuh apa, fungsinya untuk apa, dan cara kerjanya seperti apa ya. Nah, sebelumnya saya tanya semua yang ada di sini, apakah sudah pernah mencoba alat ini? Sudah ya. Kalau misalkan yang sudah pasti sudah merasakan efeknya dan juga reaksi yang diberikan. Kalau misalkan yang belum pernah mencoba, nanti boleh ya mencoba alat ini, tapi perlu diketahui kondisi-kondisi yang terjadi dalam tubuhnya, apakah boleh atau tidak menggunakan alat ini. Ya, nah ini adalah sebuah alat yang merupakan inovasi terkini di dunia kesehatan. Ya, namanya agak ribet Bapak Ibu ya, namanya adalah Tiens Terahertz RF Thermal Meridian Messenger. Karena ribet, jadi kita singkat aja Tiens Terahertz ya. Banyak produk-produk terahertz di luaran sana, tapi saya pastikan ya, ketika Bapak Ibu mencoba alat ini dan juga merasakan efeknya, sudah pasti bisa membandingkan antara produk ini dan juga produk-produk di luaran sana. Ya, apa sih memangnya yang ada pada Tiens Terahertz ini? Karena kalau dilihat-lihat alatnya kayak timbangan berat badan, ya. Nah, jadi alat ini ya salah satu alat kesehatan yang dimiliki oleh Tiens yang baru kita keluarkan tahun 2023 di Indonesia, ya. Tapi sudah ada di China dan juga di Malaysia dari tahun 2022 ya atau 2021 gitu. Nah, alat ini adalah alat terapi ya yang memiliki dua gelombang energi ya. Jadi dia kalau misalkan dilihat nggak ada kayak misalkan duri-durinya, nggak ada listriknya dan segala macamnya. Tapi dia menggunakan dua jenis energi, yaitu energi PMF ya atau pulse electromagnetic field dan juga energi terahertz. Dua energi ini ya kita pakai dalam produk ini, tujuannya adalah untuk bisa membuat sebuah anatomi tubuh manusia. Ternyata kaki adalah jantung keduanya manusia. Tugas utama kaki itu selain untuk menopang bobot tubuh kita, dia punya peran untuk bisa menghantarkan kembali darah yang dialirkan dari jantung menuju ke kaki harus balik lagi ke jantung kita. Supaya apa? Supaya jantung mendapatkan debit darah yang harus kita saring gitu ya. Makanya kalau misalkan di area kaki ini bermasalah, maka bisa beresiko terjadi penyumbatan ataupun ketidakstabilan sistem pembuluh darah kita. Oke, kalau misalkan ya di medis, bagaimana sih sebenarnya cara kerja alat ini? Karena di kami ya ini menggunakan metode TCM ya, traditional Chinese medicine, yang mana kita menerapkan keseimbangan energi dan juga konsep stabilitas yin dan yang dalam tubuh kita. Nah, jadi yin dan yang ini adalah kondisi panas dan juga dingin dalam tubuh kita.
ya. Nah, ketika tubuh kita mengalami kondisi tubuh yang dingin atau kurangnya oksigen dalam tubuh kita yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah, maka terjadi yang namanya ketidakseimbangan qi atau energi dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak familiar dengan TCM, saya bantu terjemahkan di bagian medisnya. Ya, karena saya menerapkan pengobatan dari barat gitu. Nah, kalau dari pengobatan dunia medis, bagaimana cara kerja alat ini? Jadi, dalam tubuh kita itu ya, ada yang namanya suhu tubuh. Suhu tubuh ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh peredaran darah dalam tubuh kita. Semakin dia stabil, maka suhu tubuh kita akan semakin normal. Apabila pembuluh darah kita itu menyempit, maka suhu tubuh kita akan semakin menurun. Ya. Logikanya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah ya dipasangkan karet gelang di area tangannya, ya. Kemudian karet gelangnya itu terlalu ketat, maka tangannya pelan-pelan akan kesemutan. Nah, kesemutan itu disebabkan karena tidak adanya aliran darah yang harus dialirkan oleh tubuh kita ke bagian tangan. Gitu. Nah, tubuh kita juga seperti itu. Ketika penyumbatan pembuluh darah tubuh terjadi, maka tubuh kita akan mengalami kondisi dingin dan juga penyempitan pembuluh darah. Ketika menyempit, maka respon imunitas akan menurun dan juga bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit. Salah satunya adalah hipertensi tadi. Ya, jadi ini inline ya, baik itu yang traditional Chinese medicine ataupun yang Western medicine atau pengobatan dari barat gitu. Nah, kalau misalkan suhu tubuh kita dingin dan juga lembab, maka bisa menyebabkan aliran darah dalam tubuh kita tidak stabil. Ujung-ujungnya kena hipertensi. Ketika suhu tubuh kita dingin dan juga aliran darah dalam tubuh kita itu tidak stabil, maka bisa juga beresiko melemahkan sistem pencernaan. Karena aliran darah kita ya tidak stabil dari jantung ke lambung. Ketika lambung kita bermasalah, maka terjadi yang namanya kesulitan mencerna gula atau glukosa dalam tubuh kita. Dan ini berdampak pada ketidakstabilan hormon insulin dalam tubuh kita, berujung pada kondisi penyakit diabetes gitu ya. Kemudian ya, ketika suhu tubuh kita dingin dan juga penyumbatan pembuluh darah sudah pasti ya, dia akan menyebabkan penumpukan plak dalam arteri dan juga menghambat sirkulasi serta kerja jantung dalam tubuh kita. Ujung-ujungnya bisa beresiko penyakit stroke gitu ya. Nah, maka dari itu ya, dengan alat ini dan juga 2 gelombang yang kita miliki, dia akan membantu melancarkan peredaran darah dan juga membantu menutrisi tubuh kita supaya lebih maksimal. Cara kerjanya gimana nih gitu ya? Antara gelombang energi ini gitu. Yang pertama, gelombang PEMF atau Pulse Electromagnetic Field ketika masuk ke dalam tubuh kita di area kaki itu banyak sekali titik-titik akupuntur atau titik meridian yang akan menyalurkan energi tersebut langsung ke bagian-bagian organ tertentu. Contohnya ya, kalau misalkan Bapak Ibu pernah bekam atau misalkan akupuntur dan segala macam ya, si akupuntur itu tidak ditusukin sembarang. Mereka menerapkan prinsip titik meridian seperti ini ya. Nah, dalam tubuh kita itu khususnya di area kaki banyak sekali titik meridian yang akan menghubungkan ke organ-organ di dalam. Contohnya, di ujung jempol kaki kita ini akan menghubungkan titik meridian menuju ke otak. Kalau di telapak tumit bagian belakang itu menghubungkan ke sistem pencernaan, baik itu lambung, usus dan segala macamnya. Gitu. Nah, ketika energi terahertz atau PEMF ini masuk melalui kaki ya, dia akan membantu melancarkan sistem meridian atau melancarkan peredaran darah, membantu memperbesar pembuluh darah dan juga membantu menstabilkan pembuluh darah sehingga ketika aliran darah dalam tubuh kita itu lancar, maka sistem metabolisme tubuh kita juga akan semakin maksimal. Ini disebabkan karena apa? Karena si darah ini kan mengantarkan nutrisi-nutrisi yang kita makan. Kalau misalkan peredaran darah kita lancar, otomatis nutrisinya juga akan tersalurkan.
ke otak, ke jantung, ke paru-paru, ke empedu dan segala macam ya. Nah, kalau misalkan organ-organ itu dapat bensinnya, maka dia bisa berfungsi secara maksimal gitu. Kemudian ya dia juga bisa mengaktifkan sel dalam tubuh kita ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada energi, ada sel, atom, jaringan ya yang harus kita regenerasi setiap harinya gitu. Kemudian ya energi PMF ini juga bagus untuk meningkatkan kualitas tidur karena ketika masuk ya ke dalam tubuh kita akan ada efek relaksasi yang diberikan. Kalau misalkan nggak percaya, monggo cobain aja. Terapi selama 15 menit atau 30 menit, maka akan mendapatkan hasil lebih rileks, lebih enteng di area kaki dan juga cepat merasa ngantuk biasanya. Ya. Kemudian bisa untuk mencegah osteoporosis ya dan juga bisa membantu meregenerasi pemulihan tulang rawan ya, khususnya yang punya penyakit persendian. Ini bisa menjadi alternatif. Dan yang punya kondisi obesitas atau berat badan berlebih ini juga bisa membantu menurunkan berat badan dengan cara apa? Dengan cara mendetoksifikasi. Terapi selama 30 menit itu setara pembakaran kalori 400 kilokalori atau setara dengan 2 jam latihan aerobik ya. Jadi ini adalah salah satu alternatif ya untuk orang-orang yang memang mau melancarkan pembuluh darahnya dan juga menjaga stabilitas pembuluh darahnya. Aman nggak nih energi dipakai di tubuh kita ya? Banyak orang yang mempertanyakan ini karena apa? Karena energi ini kan nggak kelihatan ya, masuk aja dalam tubuh kita. Nah, biasanya mereka bertanya aman atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah saya pastikan aman ya, karena energi PMF ini sudah disetujui oleh FDA ya atau BPOM-nya Amerika Serikat dan juga BPOM-nya dari Indonesia yang mengatakan bahwa terapi elektromagnetik menggunakan PMF itu aman dan juga tanpa efek samping negatif. Gitu. Itu energi yang pertama. Ini energi yang kedua yaitu adalah energi terahertz. Ya, energi terahertz ini hampir sama cara kerjanya dengan X-ray, MRI, radiologi dan segala macamnya yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit. Ya, bertujuan untuk mendeteksi penyakit. Tapi kalau misalkan sama dengan X-ray berarti harusnya nggak boleh kita pakai dong karena kan ada radiasi gitu ya. Nah pertanyaan itu akan saya jawab. Kalau misalkan energi MRI dan juga X-ray biasanya panjang gelombangnya itu 300 nanometer atau setara dengan 1000 Hz. Nah kalau udah masuk 1000 Hz biasanya itu sudah tidak boleh terkena atau terpapar terlalu sering. Tapi energi terahertz yang kita pakai itu ada di rentang 1 sampai 10. Berarti kecil banget dong Bu Harum gitu ya energinya. Nah, justru energi 1 sampai 10 ini yang bisa diterima dengan aman oleh tubuh kita gitu. Jadi bukan yang energi 1000 Hz. Semakin besar gelombang energinya, maka itu akan semakin menyebabkan kerusakan sel dan juga DNA dalam tubuh kita. Gitu. Makanya kalau misalkan lagi X-ray, radiologi dan segala macam itu kan nggak boleh orang lain masuk ya, karena itu semakin dipaparkan terus-terusan maka kerusakan DNA akan semakin terjadi karena itu ya gelombangnya terlalu tinggi. Tapi kalau gelombang terahertz yang kita pakai 1 sampai 10 Hz saja. Ini cukup bisa menembus ke sumsum tulang. Jadi ini aman ya dipakai di dalam tubuh kita ya dengan tujuan atau cara kerja seperti apa. Yang pertama, cara kerja terahertz itu ya dalam tubuh kita selain untuk mendeteksi penyakit, dia juga bisa mengeliminasi sel-sel yang tidak sehat. Jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita itu kan ada sel, atom dan juga jaringan. Kalau misalkan sel-sel dalam tubuh kita ini tidak terregenerasi, maka dia akan menumpuk. Ketika sel-sel yang tidak aktif ini akan menumpuk, pelan-pelan dia akan membentuk jaringan baru dan juga bisa menyebabkan kondisi lipoma ataupun edema ya. Jadi ada benjolan atau pembengkakan di area-area tertentu.
Kemudian dia juga bertindak untuk mengaktifkan sel-sel yang tidak aktif. Jadi sel-sel ini yang bisa mengaktifkan hormon-hormon dalam tubuh kita plus mengaktifkan sel imunitas dalam tubuh kita. Itu cara kerja terahertz. Nah, kemudian kalau ini yang paling cukup punya efek ya, atau yang cara kerja yang cukup dominan, yaitu adalah mampu melebarkan pembuluh darah. Jadi gelombang terahertz ini hampir sama cara kerjanya dengan stent jantung atau ring jantung ya. Nah, ring itu dipakai besarnya hanya setengah dari kelingking saya. Tapi tujuannya adalah untuk bisa membuka pembuluh darah kita biar aliran darah kita itu lancar. Tapi kalau mau pasang ring ini biasanya harus terjadi yang namanya pembedahan. Ya. Nah, dan orang-orang biasanya khawatir atau takut karena ketika memasang ring jantung ini ya salah satu resikonya adalah mengalami pecah pembuluh darah. Apabila pembuluh darahnya tidak kuat menahan selang ataupun ring yang akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya biasanya orang berpikir ketika mau ring jantung kayak aduh ntar dulu deh, nanti dulu deh gitu ya. Karena memang salah satu resikonya adalah pecah pembuluh darah itu tadi. Gitu. Nah, tapi ya sebagai alternatifnya ya biasanya kita sarankan menggunakan gelombang terahertz ini gitu. Dengan cara apa? Dia akan membantu melebarkan pembuluh darahnya. Tapi tentu ya tidak dalam sekali penggunaan. Ya, jadi kita harus konsisten untuk menggunakannya supaya bisa dilebarkan pembuluh darahnya. Kenapa orang memilih menggunakan terapi terahertz dibandingkan dengan ring jantung? Selain yang pertama, ring jantung ini kan harus memerlukan tindakan invasif ya atau pembedahan. Yang kedua, ya, harga untuk menggunakan atau memasang ring jantung ini berkisar sekitar 70 sampai 90 jutaan. Jadi orang-orang lebih memilih untuk terapi menggunakan terahertz ini dibandingkan dengan pakai ring jantung. Ini orang-orang gitu ya. Nah, jadi ketika dua gelombang ini disatukan, gelombang energi PEMF tujuannya untuk memperbaiki jaringan, mengatasi peradangan secara efektif dan juga memberikan efek relaksasi, plus gelombang terahertz yang tujuannya atau tugasnya adalah untuk mendeteksi masalah dan juga memperbaiki fungsi sel serta melancarkan pembuluh darah, maka dua gelombang ini menjadi sebuah alternatif. Ya, alternatif yang menjanjikan untuk tindakan medis ataupun tindakan pengobatan di masa depan. Karena dari dua gelombang ini dia bisa membantu penyembuhan, kemudian dia bisa membantu sebuah efek pencegahan dan juga dia bisa membantu atau menjadikan sebuah alat untuk perawatan jangka panjang ya. Jadi ini adalah salah satu kombinasi yang cukup inovatif untuk dunia medis ke depannya gitu. Nah, kalau misalkan saya bahas tentang alat ini dengan penyakit-penyakit tertentu, itu sudah pasti saya sertakan juga jurnal pendukungnya ya. Karena saya tidak mungkin bicara di depan sini tanpa ada bukti ilmiahnya gitu. Karena saya nanti akan ditegur dan juga akan beresiko dicap sebagai overclaim kalau misalkan tidak menimbulkan atau memunculkan berkas ilmiahnya. Jadi alat terahertz ini ya cukup punya peran di ilmu saraf atau di sistem saraf kita. Ini terbukti sebuah penelitian mengatakan bahwa ya gelombang terahertz terbukti memiliki pengaruh pada sistem saraf dengan cara kerja untuk memperbaiki struktur sel saraf kita, kemudian memperbaiki ekspresi gen dan juga meningkatkan kadar sitokin dalam tubuh kita. Sitokin ini adalah salah satu protein yang berperan untuk meningkatkan imunitas. Ya, pada sistem saraf ini ternyata punya peran yang cukup signifikan, khususnya pada penderita Alzheimer, kemudian saraf kejepit, ya, atau permasalahan neurologis lainnya. Nah, ini juga di penelitian ini dikatakan bahwa ketika menggunakan gelombang terahertz untuk perbaikan, ternyata punya efek 2-3 kali lipat lebih signifikan dibandingkan tidak menggunakan gelombang terahertz.
Ya, kalau misalkan tidak percaya boleh lihat saja jurnalnya, nanti boleh dibaca-baca sendiri ya. Nah, ini di ilmu saraf produk terahertz. Kalau di ilmu jantung dan pembuluh darah seperti apa? Karena dia tadi ya ada gelombang yang akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah. Pada penderita hipertensi ini akan menjadi alternatif untuk ya melancarkan peredaran darah dan juga menstabilkan tekanan darah si pasien hipertensi. Karena dia akan merangsang produksi yang namanya NO atau nitric oxide ya dalam tubuh kita yang punya peran ya, si nitric oxide ini punya peran untuk membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi hampir sama cara kerjanya dengan stent jantung pada penderita hipertensi. Nah, ini juga ya pada penderita sel kanker. Ini banyak sekali yang mulai testimoni ya bersama dengan produk kita tentang penyakit kanker, miom, kemudian kayak endometriosis dan segala macamnya. Di sel kanker bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika gelombang terahertz masuk ke dalam tubuh kita ya, ini kan sel kanker. Sel kanker ini akan mengalami yang namanya metastasis atau perkembangan atau kayak pertumbuhan lah ya. Nah, sel kanker ini akan berkembang apabila dia berhasil memakan sel-sel dan juga jaringan yang ada di sekelilingnya. Nah, cara kerja terahertznya ini karena dia bisa mengaktifkan sel dan juga mengeliminasi sel, maka sel-sel yang ada di sekelilingnya ini dia perkuat. Sehingga si sel kanker ini tidak bisa mengkonsumsi atau memakan sel-sel di sekitarnya. Gitu. Ketika si sel kanker nggak dapat makanan, maka dia pelan-pelan akan malnutrisi. Sel kankernya akan kekurangan gizi dan sel kanker ini pelan-pelan akan mati secara sendirinya. Cara kerjanya seperti itu. Ini juga sudah terbukti di sebuah penelitian ya, yang mengatakan bahwa terjadi kanker di area otak dan juga di area leher ketika menggunakan gelombang terahertz ya, yang hampir sama dengan sinar X dan juga sinar ultraviolet. Pertumbuhan sel kankernya ini ya itu jauh lebih sedikit sehingga dia bisa merusak si sel kankernya ini tanpa merusak sel-sel yang sehat. Itu cara kerja terahertz gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk di lambung ya, di lambung dan juga penyakit GERD ini cara kerjanya adalah sama kayak terapi panas pada lambung kita. Jadi memberikan efek hangat dan juga merelaksasi lambung supaya produksi asam lambungnya tidak berlebihan. Kemudian kalau untuk di penyakit stroke ya, penyakit stroke ini cara kerjanya sama seperti stent jantung ya, stent pembuluh darah. Jadi dia memberikan ruang pada pembuluh darah kita untuk dilebarkan sehingga penderita stroke bisa mendapatkan oksigen yang cukup dan juga optimal di otaknya. Kalau untuk penyakit ginjal ya, dia juga berperan untuk membantu detoksifikasi karena setelah menggunakan alat ini biasanya kita berkeringat yang cukup banyak ya, dan itu bisa membantu peran ginjal dalam proses detoksifikasi. Kemudian usahakan ya ketika menggunakan alat terahertz ini di intensitas yang ringan terlebih dahulu, baru boleh naik level gitu. Secara garis besar ada 9 manfaat yang diberikan produk terahertz yang kita miliki. Yang pertama adalah untuk aktivasi sel. Kemudian yang kedua meningkatkan kekebalan tubuh karena imunitasnya terjaga. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem meridian atau pembuluh darah kita dilancarkan. Kemudian anti nyeri dan juga anti inflamasi, anti peradangan ya, mampu melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan ginjal, kemudian mampu mengencangkan dan juga melangsingkan ya, serta menjaga kesehatan rahim plus mengatasi insomnia. Kalau misalkan yang punya keluhan tidurnya bermasalah, pakai alat ini biasanya ya itu meningkatkan kualitas tidur dan juga meningkatkan keinginan untuk tidur. Nah, alat kita ini ada beberapa keunggulan ya, ada 5 keunggulan. Yang pertama instan dan juga cepat, cukup 30 menit penggunaan itu sudah terasa efeknya.
Kemudian aman digunakan karena sudah menggunakan gelombang yang berlisensi dan juga aman terregistrasi di Badan POM. Penerapannya luas ya, jadi hanya satu alat tapi bisa menjamah ke seluruh tubuh kita. Menggunakan teknologi yang terbaru yaitu PEMF dan juga terahertz, plus mudah dan juga sederhana sekali. Nggak ribet harus ngatur ini itu, cukup duduk pakai remote bisa langsung digunakan seperti itu ya. Oke, alat kita juga sudah terstandar BPOM ya, jadi sudah terdaftar sebagai alat yang memang tujuannya adalah untuk terapi menggunakan rasa hangat dan juga gelombang energi untuk pengobatan medis seperti itu ya. Oke. Kemudian durasi 30 menit setara dengan bekam 20 sesi ya. Kemudian aerobik 2 jam dan juga pijat 30 sesi. Pembakaran energi dan juga penyelarasan gelombangnya hampir setara dengan hal-hal seperti ini. Nah, biasanya ya terahertz ini kenapa saya edukasikan, karena ternyata ini bisa menjadi sebuah alternatif bisa bersaing lah ya dengan pengobatan ataupun terapi di rumah sakit ataupun di pusat rehabilitasi. Karena kalau misalkan dilihat-lihat ya harganya cukup bersaing. Ya, punya alat ini bisa digunakan 3 sampai 5 tahun ke depan, dan juga perbandingannya apabila terapi ataupun fisioterapi di rumah sakit dan segala macamnya itu membutuhkan biaya 2 sampai 5 juta per sesi. Dalam 1 bulan ada kurang lebih misalkan 3 sesi, sudah 15 juta sendiri. 15 juta dihabiskan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan saja ya. Sedangkan kalau misalkan beli alat terapi ini bisa terapi di rumah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini investasi jangka panjang ya. Alat ini cocok untuk siapa saja. Yang pertama, orang-orang yang punya darah tinggi, kolesterol, stroke, penyumbatan pembuluh darah ini sangat direkomendasikan. Orang dengan kondisi nyeri persendian ya direkomendasikan. Orang yang obesitas atau kegemukan juga direkomendasikan. Orang yang sering kebas, kesemutan, kaki tangannya selalu dingin juga direkomendasikan, plus orang-orang dengan kondisi usia parubaya atau lansia. Ini biasanya kita rekomendasikan. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tubuhnya tetap stabil dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Tapi yang perlu diwaspadai ya, alat ini tidak boleh dipakai oleh beberapa orang. Yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh masuk gelombang terahertz ataupun PEMF. Yang kedua, ibu menyusui dengan kondisi bayi yang disusui kurang dari 6 bulan. Tidak kita rekomendasikan. Kemudian wanita dengan kondisi menstruasi dan juga orang yang menggunakan bahan logam dalam tubuhnya. Contoh, ring jantung, stent, kemudian pen ya, pen di area bagian pinggul ke bawah itu tidak kita rekomendasikan. Tapi kalau dari pinggul ke atas itu masih bisa kita pakai alat ini. Ditambah yang paling penting lagi adalah orang yang punya kadar gula darah sangat tinggi itu tidak bisa kita rekomendasikan produk ini ya, atau diabetes yang sudah fase sangat tinggi, terutama lansia. Kalau misalkan ditanya berarti nggak boleh dong untuk penderita diabetes. Kalau penderita diabetes ini gula darahnya sedang stabil, bisa pakai alat ini. Tapi kalau misalkan lagi tinggi-tingginya gula darahnya, jangan digunakan alat ini. Karena bisa beresiko memunculkan kondisi ketoasidosis. Kapan waktu yang tepat untuk terapi ya? Karena kita menggunakan traditional Chinese medicine, jadi kita menggunakan jam kerja organ tubuh kita. Kalau di pagi hari itu cocok untuk merangsang energi paru-paru dan juga sistem pernapasan. Kalau di siang hari ini cocok untuk melancarkan sistem pencernaan dan juga metabolisme. Kalau di malam hari cocok untuk regenerasi sistem saraf dan juga mendukung regenerasi sel imunitas dalam tubuh kita.
Masing-masing waktu biasanya punya efektivitas tersendiri, tapi kalau misalkan ditanya bisa nggak digunakan pagi aja atau siang aja atau malam aja, boleh aja ya, karena biasanya di pagi itu jam-jam tertentu untuk tubuh kita meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Dan yang positifnya ya, alat kita sudah masuk ke rumah sakit di Jakarta ya sebagai salah satu alat fisioterapi di bagian ortopedi dan juga tulang ya. Jadi alat ini sudah masuk di RS Royal Progress Jakarta dengan dokter spesialis ortopedi untuk memperbaiki atau meregenerasi sel-sel persendian dan juga tulang yang rapuh gitu. Jadi ini menjadi salah satu alat terapi untuk pasien di ortopedi ataupun tulang. Nah, saya nggak mungkin bicara tanpa adanya bukti, tentu saja ya. Ini ada beberapa testimoni dari konsumen-konsumen kita yang menggunakan produk Terahertz ini. Yang pertama ya, ini testimoni untuk saraf kejepit ya. Jadi Bapak ini untuk berjalan itu ada jeda sedikit ketika sebelum terapi. Kemudian Bapak ini stroke menahun dan terapi 30 menit. Sekarang ketika berjalan itu sudah tidak perlu ada jeda. Ini yang pertama ya, dengan kondisi atau riwayatnya stroke menahun, stroke ringan ya, dan juga harus dijeda saat jalan. Nah, kemudian ini kan untuk saraf kejepit. Kalau untuk yang stroke penyumbatan pembuluh darah atau stroke iskemik, pasti mengalami kecacatan atau disabilitas dan juga ketidaksanggupan anggota bagian tubuh untuk melakukan gerak. Ya, Bapak ini mengalami kondisi stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah ya di area kiri, maka di area kanannya yang bermasalah. Dia harus berjalan pelan-pelan, mengatur keseimbangannya supaya tidak terjatuh. Ya, nah. Kemudian Bapak ini terapi menggunakan Terahertz sebanyak 3-4 kali. Ya, dengan kondisi sebelumnya seperti ini, terapi 30 menit selama 3-4 kali. Bapak ini saat ini sekarang sudah bisa berjalan lebih jauh lagi langkahnya. Ya. Dan juga tidak sekaku yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah ini Bapak ini salah satu konsumen kami di Kalimantan ya, di daerah Berau. Kemudian ini juga salah satu customer kami ya yang didiagnosa toksoplasma atau ada virus di otaknya, kemudian ada bakteri dan juga virus di paru-parunya menyebabkan pneumonia dan tidak bisa berjalan karena virus toksoplasma itu menyerang sistem sarafnya yang untuk ke area kaki, jadi tidak bisa berjalan. Kemudian diopnam selama kurang lebih 2 bulan di rumah sakit dengan kondisi malnutrisi dan tidak sadarkan diri. Setelah pulang beliau sempat bed rest di rumah ya, kemudian diterapi menggunakan Terahertz sekitar 6-7 kali ya. Saat ini beliau sudah mulai, ini di terapinya dari mulai beliau tidak sadar ya, jadi lagi nggak sadar diberdirikan ya oleh orang tuanya, duduk dengan kondisi tidak sadar, di terapi selama 30 menit. Nah setelah itu beliau mulai ada respon ya, dan juga mulai bisa berjalan secara optimal. Ini 4-6 kali ini saat diambil video ini ya, ini baru 4-6 kali terapi sudah seperti ini gitu. Ini yang pasca ini yang kondisi virus di otaknya ya. Nah kemudian ada juga yang saraf kejepit juga. Ibu ini tidak bisa berjalan, tidak bisa bangun apabila tidak dipegang, dan berjalannya harus kecil-kecil karena saraf kejepit. Saraf kejepit itu kalau digerakin pasti sakit banget. Ya, pasti sakit banget. Nah, kemudian ibu ini pelan-pelan berjalan, kemudian terapi menggunakan Terahertz ini kurang lebih 30 menit dan
Alhamdulillahnya ya, hanya 1 kali terapi ibu ini udah mulai bisa berjalan agak jauh gitu ya. Jadi walaupun berjalannya belum sempurna seperti orang normal ya, tapi setidaknya ibu ini sudah mulai bisa berjalan tanpa pegangan ke orang lain gitu. Nah, disclaimer ya, disclaimer, setiap orang yang terapi menggunakan alat ini pasti memiliki efek yang berbeda-beda ya. Tidak semua yang terapi langsung sembuh seketika atau punya respon yang positif seketika. Ada juga yang harus mengalami 2-3 kali terapi baru punya respon atau efek yang cukup signifikan gitu. Kembali lagi, itu sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing. Kalau tubuhnya mampu beradaptasi secara cepat, maka respon tubuhnya akan semakin cepat juga. Kalau misalkan respon tubuhnya lambat yang dipengaruhi oleh usia dan penyakit-penyakit lainnya, biasanya perlu konsistensi ya, atau perlu rutinitas. Terapinya nggak bisa sekali, biasanya 2, 3, sampai 4 kali, bahkan ada juga yang terapi sampai seminggu baru dia terasa efektivitasnya gitu. Yang penting sabar aja sih gitu ya. Nah, alat ini juga kalau misalkan yang punya otak-otak bisnis ya, otak-otak yang visioner gitu ya, ke depannya ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah income Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, kalau misalkan untuk konsultasi income ataupun potensi bisnisnya nanti bisa dilakukan bersama Pak Janu ya, tapi saya mau spill sedikit. Ya, dengan alat ini kalau misalkan Bapak Ibu beli yang sekiranya kayak aduh kayaknya saya belum butuh deh alat ini gitu ya. Nah, tapi mungkin ya bisa kepikiran seperti ini. Jadi ketika membeli alat ini bisa disewakan atau diterapikan ke orang lain yang membutuhkan. Oke, misalkan kita masih sehat, belum tentu tetangga-tetangga sekitar kita sehat juga. Gitu ya. Nah, bisa jadi nih ya tetangga kita yang jauh lebih membutuhkan, tapi kita sebagai fasilitatornya. Kita beli alat ini, kita hargai sekali terapi misalkan 100.000 atau 50.000. Ini disesuaikan dengan daerah masing-masing ya, tapi ini saya terapkan di Jakarta ya. Terapi menggunakan alat terahertz ini 100.000 dengan fasilitas setelah terapi diberikan teh herbal ya. Diberikan teh herbal 100.000 minimal 1 hari 3 pasien. Nah, ketika 3 pasien atau 3 customer 1 bulan mencakup 90 customer secara rutin. Nah, kalau dengan harga 100.000 berarti 1 bulan income-nya sekitar 9 juta ya. Nah, jadi kalau misalkan alat ini harganya sekian juta gitu ya. Sekarang kebetulan lagi ada promo ya. Harganya misalkan anggaplah misalkan harganya sekitar 15 juta. Nah, dengan income 9 juta per bulan berarti dalam kurun waktu 2 bulan itu sudah balik modal. Ya, sudah balik modal. Tapi kita tetap punya asetnya gitu. Dan ini akan menjadi investasi jangka panjang. Selagi alat ini masih bisa berfungsi, maka 9 juta ini ya masih bisa masuk ke dalam kas kita setiap bulan gitu ya. Oke, ini nanti bisa didiskusikan dengan Pak Janu apabila tertarik dan mau melakukan atau menerapkan pola seperti ini, monggo ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang punya otak bisnis dan juga visioner pasti akan memutar otaknya untuk bisa menghasilkan omset 2 kali lipat dibandingkan dengan yang saya tampilkan di layar kaca ini, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing terkait dengan alat ini ya, alat terahertz ini. Kembali lagi ya, disclaimer, setiap orang punya respon yang berbeda-beda setelah terapi. Ada yang langsung punya efek yang cukup signifikan, ada juga yang butuh waktu untuk bisa punya efek yang signifikan setelah terapi menggunakan alat ini, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang alat terahertz dan juga seminar kesehatan tentang kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Semisal nanti ada pertanyaan, boleh sekali diajukan, tapi saya akan kembalikan terlebih dahulu ke yang punya rumah ya Pak Janu ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat ataupun penyebutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Janu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Iya, terima kasih. sekali lagi. Terima kasih Ibu Arum. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Seminar hari ini Luar biasa. luar biasa. Kita bersyukur Ibu Harum datang ke sini dan Pak Dedi. Nanti Pak Dedi sudah mau mengatakan tentang bisnisnya. Nah, saya pertama mau menanyakan kepada Bapak Ibu yang baru kali ini terapi. Siapa yang baru kali terapi? Ibu. Apa yang dirasakan Ibu terapi tadi? Hangat ya? Enak Bu? Ringan ya? Oke, tepuk tangan kalau ada ringan-ringannya. Terus satu lagi yang baru, ini Bang Rio nih, teman Pak Edi. Apa yang dirasakan tadi? Nyaman? Kenapa nyaman? Bebas. Nyaman ya? Oke, nyaman. Bukan tambah sakit gitu badannya? Enggak, oke. Terus Pak siapa? Al-Gulam. Apa yang dirasakan tadi Pak terapi 15 menit? Enak ringan ya? Oke, luar biasa. Nah baik, nanti bisa dilanjut ya terapinya. Saya mau sampaikan sedikit Bapak Ibu. Saya sudah 20 tahun lebih. Saya join TN itu 2006 sampai sekarang itu 2026, ini 20 tahun bulan September, jadi sudah 20 tahun sekitar lebih dari 6 bulan ya, cukup lama ya, 20 tahun masih ada ya. Nah Bapak Ibu, di sini ada produk-produk TN. Nah, alat terapi TN ini, alat terapi TN satu bisa disewa. Bapak Ibu kalau mau beli, nggak punya duit nih, udah sewa aja, jangan beli. Satu ini dibawa pulang, yang penting jangan dijual. Nah, kembali boleh yang satu di sini, di sini. Nah, untuk mengoptimalkan kesehatan, Bapak Ibu bisa gabungkan dengan ini. Contoh, jadi misalkan untuk pembuluh darah nih, ada yang sakit jantung ataupun darah tinggi, jadi teman-teman bisa sebelum terapi bisa konsumsi produk ini, produk detox yang disampaikan tadi, baik yang jadi misalkan grade extra kalau memang berat itu grade extra, kemudian ada yang sering pusing, susah tidur, nanti bisa bantu minum Renuvus. Kenapa? Karena Renuvus itu bisa membantu tubuh ini untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen, jadi enak tidur. Pakai ini enak tidur, tambah Renuvus, tambah berat. Nah, saya tidak sendiri. Kemudian yang sakit ginjal, misalkan ada yang gangguan ginjal, udah dipolis ginjalnya udah kebocoran, nanti bantu dengan mumpot ya Bapak ya. Jadi sebelum terapi bantu dengan mumpot. Saran ini minimal mumpot. Terus yang hubungannya dengan saraf, sakit pinggang sini, sakit sini, ya pokoknya sakit saraf gitu, bisa bantu dengan Vitaline. Nah, Vitaline nggak kebawa lagi, pakai Vitaline. Atau bantu dengan produk kalsium, karena kalsium itu adalah penyampai impuls saraf yang paling bagus. Penyampai impuls saraf, jadi kalau ada yang putus menyambungnya pakai itu ya, termasuk untuk anak yang ke error gitu misalkan gitu lah pakai ini ya, kalsium. Nah, saya kalau salah tolong dikoreksi ya Ibu Harum. Waktu itu anak saya kan yang tadi lewat itu umur 13 tahun. Demam. Saya pikir-pikir daripada pakai paracetamol atau apa, beli itu saya coba pakai LP, karena LP itu buat keringat. Nah, terapi nggak sampai 30 menit. Kalau tidak salah 15 atau 20 menit gitu ya. Tapi ya, beli keringatan langsung hilang, nggak usah pakai lama-lama Ibu. Boleh bukan itu? Bisa. Oh bisa, iya, bisa Pak. Biasa ini berarti kalau anak Ibu terapi, Ibu ada punya alat, bisa pakai ini. Ya, langsung hilang. Pokoknya kalau teman-teman demam udah kesini aja ke tempat saya. Tadi saya di sini ya. Gitu. Produk ini, terus ini produk ini boleh dipakai kan Bu? Boleh, monggo Pak. Silakan dicoba. Kalau misalkan mau dicoba. Ibu nih,
Ini Yang mana? skincare Nah, kita. perlu dibersihkan pakai apa dulu wajahnya? Pakai kapas boleh, Pakai kapas, tisu lalu- juga boleh, atau di tangan juga dicoba boleh. Kasihkan biar coba ini biar ini. Nah, coba biar kelihatan glowingnya, ya kan Bu? Nah, coba jangan nggak dicoba. Itu. Terus Bapak Ibu tadi saya lupa ya, saya ambil ini. Baru tadi siang Bapak Ibu ini saya temukan ya bahwa produk yang itu luar biasa. Ini baru tadi saya nih, ada Ibu Hanum saksinya, ada teman-temannya. Ini Coca-Cola yang tadi siang itu jam berapa ya, Pak? Jam 3, Pak. Jam 3 ini. Jam satuan ya, jam satuan. Nah, ini Bu hasilnya nih. Jadi itu keluar itunya sodanya keluar ya, dan yang lain-lain keluar. Terus ini udah diikat sama Citosan. Jadi Citosan ini, produk Citosan itu yang ini Bapak Ibu kalau ada ini, makanya ini rajanya Detok. Ini rajanya Detok. Bapak Ibu yang sudah menua ususnya itu bisa kurang bagus, kotor. Nah ini bisa melepaskan dondot-dondot usus. Dinding-dindingnya itu, dondot itu dinding-dindingnya itu ya ada bakteri, virus apa. Nah ini bagus pakai ini. Jadi dia akan terkelupas. Nanti kalau BAB, kalau sering misalkan makan buah itu akan baunya, baunya obat itu. Nah ini seperti ini. Nah yang ini udah berbulan-bulan akhirnya bening. Jadi diikat sama dia. Nah, minumlah sehari 2 kapsul, 4 kapsul sebelum makan. Jadi ini luar biasa untuk itu. Jadi Citosan itu kayak magnet gitu. Kalau kita sekolah tahu magnet kan? Nah itu ditempelin berapa kira-kira ini. Kira-kira jadi gini. Jadi yang coklat-coklat, yang mana apa gitu. Buang. Nah, kita sehat. Pencernaan sehat, tubuh sehat. Betul nggak? Nah, kalau ilmu tradisional Chinese medicine yang saya tahu beda dengan ilmu kedokteran barat. Kalau ilmu kedokteran barat itu dari pikiran katanya, pikiran baru sakit. Nah, ada benar juga. Tapi kalau tradisional Chinese medicine, pencernaan sehat, tubuh sehat. Jadi apa yang kita makan itu yang membuat tubuh kita sehat atau tidak. Benar nggak? Jangan Eropa Pak. Ya, Indonesia pun kalau pikiran uang ternyata tidak sehat juga Pak. itu kalau paham itu. Bukan jadi bahas Pak. Oh, gitu. Semua orang kalau nggak punya uang stres Pak. Coba tanya nih Pak Rudi. Itu pertama itu. Gitu ya. Oh, gitu. Jadi harus itu ya. Mana ditunggu-tunggu ini ya. Kasihkan ibu ini bukan cantik ini. Oh, ini Ibu Edi, coba dulu. Ayo Bu, coba dulu. Nah, itu nanti lanjut ke pertanyaan. Nanti setelah itu kita selingi dengan ada produk. Kalau ada pertanyaan yang belum terapi bisa terapi sekarang. Oke. Mungkin itu aja dulu. Nanti masalah bisnis dengan Pak Edi biar tanya-tanya dulu teman-teman. Saya pandu atau langsung ke Ibu langsung aja ya. Boleh. Oke. Ya. Terima kasih Pak Jan. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, pertama saya harus ucapkan terima kasih ke Ibu sudah datang ke Balikpapan. Aslinya berapa? Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta meninggalkan keluarga untuk datang bisa berjumpa dengan kami, mengedukasi untuk kami. Sehingga pertama saya harus ucapkan terima kasih. Usia Ibu masih muda, Iya. tapi punya pemahaman kesehatan yang luar biasa, sehingga kami harus ucapkan terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya ke Ibu terkait terapi terapi. Yang pertama, kalau orang yang sehat itu idealnya 1 minggu itu berapa kali? Kalau orang yang tidak punya gangguan kesehatan atau yang lain itu idealnya 1 minggu berapa kali? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebetulan di rumah saya punya alat. Lalu ada beberapa case yang menurut saya agak wah kok bisa begini ya? Karena memang kami tidak tahu. Tidak tahu awalnya juga tidak punya penjelasan yang secara komprehensif dari PTNU. Ketika saya pernah terapi orang, lalu akhirnya kakinya melepuh. Kakinya melepuh. Kemudian
saya konsultasi ke Pak Janu. Pak Janu ini case-nya seperti apa? Pak Janu bilang kemungkinan dia punya diabetes. Sehingga saya itu orangnya tidak mau fokus pada masalah, saya fokus dari solusi. Apa solusinya? Harus cek diabetes. Saya belilah alat untuk cek diabetes. Ternyata setelah kami cek diabetes, normal. Pertanyaan saya, apa penyebabnya supaya bisa hati Oke. Siap. Pertanyaannya ya Pak ya, terkait dengan kenapa bisa kaki orang tersebut melepuh. Tadi yang pertama, sebenarnya kemungkinan yang pertama itu sudah disampaikan oleh Pak Jano. Jadi beresiko orang ini terjadi yang namanya diabetes, gitu kan? Nah ternyata setelah diperiksa tidak ada diabetes, gitu ya. Nah kemungkinan yang kedua adalah sensitivitas tubuhnya terhadap panas itu lebih sedikit, gitu. Jadi dia yang perlu diperhatikan itu ketika Bapak nyoba itu intensitasnya berapa. Kalau misalkan langsung 10, levelnya ya. apa? Levelnya. Iya levelnya, intensitasnya. Oh. Nah, kalau misalkan Bapak langsung 10 dengan kondisi orang yang sensitivitasnya atau respon terhadap panasnya itu sedikit, maka otomatis dia akan mengalami kejang di bagian otot dan juga ada penumpukan cairan di bawah lapisan kulitnya. Gitu. Makanya itu terjadi yang namanya melepuh. Tadi di slide saya sampaikan ketika kita pertama kali mencoba alat ini, biasanya kita berikan intensitas yang rendah terlebih dahulu. Bisa di angka 3 atau 5. Nah, baru habis itu kita evaluasi. Ibu nyamankah pakai intensitas segini? Kalau misalkan kayak, oh masih saya terima, boleh saya tambahkan lagi 1 misalkan. Oh tambah lagi, gitu. Bagusnya seperti itu. Karena memang dulu orang berpikir bahwa semakin tinggi intensitas maka semakin bagus. Memang sejatinya seperti itu. Semakin tinggi intensitas semakin bagus, sudah pasti. Karena semakin banyak energi yang akan masuk. Tapi perlu dipastikan juga Pak, selain kita nggak bisa egois ya untuk bisa menyelesaikan satu masalah tapi mengabaikan kondisi-kondisi lainnya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Beberapa orang punya sensitivitas panas yang berbeda. Apalagi antara laki-laki dan perempuan. Biasanya yang paling sering terjadi kondisi melepuh itu perempuan. Karena lapisan kulit perempuan lebih tipis dibandingkan laki-laki. Dan juga otot kaki di bagian di perempuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan di laki-laki. Gitu. Makanya punya resiko melepuh yang lebih tinggi. Terus kemungkinan yang kedua adalah apakah orang ini usianya sudah lebih dari 60 tahun. Kalau misalkan usianya sudah lebih dari 60 tahun, maka sistem metabolismenya akan menurun. Dia akan punya resiko yang namanya ketoasidosis lebih tinggi dibandingkan yang masih muda. Nah, ketoasidosis itu adalah kondisi di mana tubuh kita ini mengeluarkan zat keton lebih banyak. Zat keton ini adalah